Kasih karunia dan damai sejahtera bagimu dari Allah Bapa kita dan Kristus Yesus menyertai kamu. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita dalam ibadah pertanggihan malam ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil, dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya Allah. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Beethoven, salah seorang yang karya musiknya sudah dikenal begitu sangat luas di tengah belahan dunia ini, pernah berkata demikian, bagiku tidak ada hal yang lebih menggembirakan selain bertemu dengan Allah. Bagiku tidak ada hal yang menggembirakan selain bertemu dengan Allah. Dia membuat sebuah musik dari lagu yang berjudul Joyful, Joyful, We Adore Thee pada tahun 1824. Dia bersyukur akan kasih Tuhan atas karunia Tuhan dalam karya-karya seninya yang boleh akhirnya selesai dia lakukan, dia tekuni, dan dia kerjakan dengan baik. Karya musik Beethoven diyakini dan dipercaya adalah karena kuasa, karena sinar, dan karena wajah Allah yang selalu menyinari dan menyertai ketika dia melakukan dan mengerjakan karya-karya seninya itu. Dia percaya dan yakin bahwa wajah Tuhanlah yang meneranginya sehingga dia bisa mengerjakan bagian dari apa yang dia lakukan dalam karya-karya musik yang dihasilkan oleh Beethoven ini. Walaupun kekurangan fisik, dia mengalami sakit telinga, dia menderita kurang pendengaran, tetapi kemudian yang pendengarannya yang bermasalah itu tidak dapat menghalangi karya bermusiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Itu karena terang wajah Tuhan yang menyinari dia. Sehingga karya-karya musiknya, seni musiknya itu sangat luar biasa, walaupun sebenarnya dia yang memiliki keterbatasan, yaitu kekurang pendengarannya. Tetapi kemudian dia percaya karena wajah Allah ya yang menerangi, wajah Allah lah yang menyinari, dan wajah Allah lah yang menyertai dia sehingga karya-karya seni dan karya musik itu dapat dia kerjakan dan dilakukan dengan baik. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian dengan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 67 ayat 1 sampai 8 ini, pemazmur mengajak kita memuliakan nama Tuhan dan dia berbicara tentang berkat-berkat Allah. Dia berbicara tentang berkat-berkat Allah yang dia terima dan berkat-berkat Allah yang diberikannya kepada umatnya. Saat pemazmur berbicara tentang berkat Allah, berkat Tuhan, bukan berarti dia tidak pernah menghadapi permasalahan, pergumulan, persoalan, dan penderitaan dalam kehidupannya. Bukan berarti ketika dia berbicara tentang berkat Tuhan, bukan berarti bahwa hidupnya tidak ada tantangan, tidak ada masalah, tekanan, pergumulan. Namun di tengah kondisi semua itu, Allah tidak pernah goyah dan kasih setianya tetap memberkati orang-orang yang berharap kepadanya. Itulah yang disaksikan oleh pemazmur dalam Mazmur 67 ini. Untuk mensyukuri segala kemurahan Tuhan, untuk mensyukuri segala kebaikan dan rahmat Tuhan,
di dalam kehidupan mereka. Maka sebagai umat Tuhan, pemazmur ini menyampaikan doa, nyanyian, dan menyambut segala kebaikan Tuhan itu dalam sebuah mazmur sambutan seperti yang kita kenal dalam Mazmur 67 ini. Jadi ketika para imam di tengah-tengah bait Allah, di tengah-tengah bait Tuhan, di rumah Tuhan, menyampaikan berkatnya kepada semua umat, maka Mazmur 67 ini adalah bagian sambutan para umat ketika mereka telah menerima berkat yang disampaikan oleh Tuhan melalui para imam yang memimpin ibadah persekutuan mereka di dalam rumah Tuhan itu. Maka sambutan inilah yang mereka sampaikan dalam kehidupannya setelah mereka menerima berkat itu dari Tuhan. Benar mereka mengaminkan betul kiranya rahmat, kiranya wajah Tuhan itu, kiranya berkat Tuhan itu, kiranya Tuhan mengasihi kita, memberkati kita, dan kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Inilah sambutan yang disampaikan oleh pemazmur menerima segala rahmat dan berkat-berkat yang dia peroleh dan diterima dari Tuhan. Setelah disampaikan oleh para imam dalam sebuah ibadah, dalam peribadahan mereka, umat dan bangsa Israel itu. Setelah imam menyampaikan berkat, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seperti dalam Bilangan pasal 6 ayat 24-26 itu. Maka sambutan mereka berkata, kiranya Allah mengasihi kita, memberkati kita, dan kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Itulah yang mereka sampaikan dan mereka aminkan dalam kehidupannya. Dan sinar wajah itulah yang menyertai, memberkati mereka setelah sepulang dari peribadahan itu untuk melanjutkan semua perjalanan kehidupan. Di tengah-tengah tantangan kehidupan, masalah, pergumulan, tekanan-tekanan apapun yang mereka hadapi, mereka meyakini wajah Allah yang akan menyinari kita. Tuhan yang akan memberkati kita, mengasihani kita, memelihara kehidupan kita, sehingga kita tetap berada pada jalan yang Tuhan kehendaki dan Tuhan inginkan. Bukankah itu hal yang luar biasa, Bapak Ibu? Sebagaimana dalam peribadahan kita di tengah gereja, dalam setiap ibadah minggu, setelah berkat disampaikan oleh Tuhan melalui para hambanya, lalu kita menerimanya dan menyambutnya dengan amin, amin, amin. Kiranya berkat itu melimpah dan kiranya berkat itu, wajah Tuhan itu menyinari hidupku, menyinari hatiku, dan menyinari semua perjalanan, aktivitas, dan apapun yang akan kulakukan sepanjang beberapa hari, beberapa minggu ke depan. Itulah berkat yang kita terima. Dan sambutan itulah yang ada dalam Mazmur pasal 67 ayat 1-8 ini. Maka firman ini menjelaskan kepada kita yang pertama adalah berkat Allah bagi kita itu pasti jika kita sadar bahwa wajah Allah senantiasa memandang kita. Itu yang kita lihat dalam ayat yang kedua. Berkat Allah bagi kita itu pasti jika kita sadar bahwa wajah Allah senantiasa memandang kita. Setelah berkat itu disampaikan oleh imam, maka disambut oleh kita, disambut oleh umat. Ya, benar. Tuhan mengasihani kita, memberkati kita, menyinari kita dengan wajahnya. Mengapa? Karena begitu banyak bangsa-bangsa yang sedang sesat, yang berjalan dalam kegelapan, yang berjalan dalam kekelaman, maka perlulah kiranya sinar wajah Tuhan itu menyinari kita selalu, supaya kita tidak keliru saat berjalan dalam perjalanan kita. Mesti kita berjalan dalam lembah kekelaman, tapi wajah Tuhan itu harus menyinari, dan wajah itulah yang akan dinampakkan, diperhadapkan, dihadapkan kepada kita, menuntun perjalanan kehidupan kita, supaya kita tidak keliru, supaya kita tidak sesat. Di tengah-tengah banyaknya jalan yang gelap di tengah dunia ini, maka sinar wajah Tuhan itulah yang harus menyinari, supaya kita tetap berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Maka kegelapan itu akan segera lenyap ketika wajah Tuhan itu menyinari semua jalan yang akan kita lewati dan akan kita tempuh. Maka mereka datang, biarlah kasih karunia itu, biarlah Tuhan menyertai hidup, dan biarlah wajahnya menyinari kita. Wajah Allah senantiasa memandang kita. Kita punya Allah yang hidup. Ini yang kita yakini dan kita percaya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita punya Allah yang hidup.
karena wajahnya selalu dihadapkan kepada kita, menyinari kita. Bukan Allah yang mati, tapi Allah yang hidup, yang menyinarkan wajahnya kepada kita, dan selalu memandang kita. Kemanapun kita pergi, dimanapun perjalanan kehidupan kita, dia memandang kita. Dia Allah yang bertahta di sorga, tetapi Allah kita adalah Allah yang memandang wajah kita dan menyinari wajah kita. Walaupun dia bertahta di sorga, tetapi wajahnya itu menyinari kita, memandang kita, memperhatikan kita, melihat kita. Seperti doa berkat itu, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jadi Tuhan yang memandang, memperhatikan semua perjalanan kehidupan kita ini. Yang berikut adalah terang dan sinar wajah Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apa dan oleh siapapun. Sekali lagi, terang dan sinar wajah Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apa dan oleh siapapun, karena baik karena marga, karena suku, karena bangsa, karena wilayah teritorial, karena jarak. Tidak ada yang bisa membatasi. Karena tidak ada yang membatasi sinar wajah Allah itu mau bersinar kemana dan memandang siapa. Yang perlu adalah percaya kepadanya. Maka sinar wajahnya itu dapat melingkupi dan dapat menyinari siapapun yang akan disinari oleh wajah Allah itu sendiri. Yang perlu adalah kita yakin dan percaya kepadanya. Yang percaya kepadanya diterangi oleh sinar wajahnya akan selamat. Berkat demikianlah yang diberikan oleh Allah kepada Abraham melalui Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Memang benar bahwa Abrahamlah yang pertama dipilih, bangsa Israel lah yang pertama dipilih, tetapi melalui Abraham dan keturunan-keturunannya, maka mereka menjadi berkat kepada bangsa-bangsa yang lain, termasuk kita yang sekarang ini. Kita memperoleh berkat, mendapat keselamatan karena iman percaya kita kepada Tuhan yang kita percaya itu. Kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Disinari wajah yang bersinar dan menghadapkan wajahnya, berarti wajah yang bukan wajah yang bermuka dua. Bukan wajah yang buang muka. Bukan wajah yang memalingkan muka. Bukan muka yang berpaling, tetapi menyinari, menghadapkan wajah Allah itu kepada kita. Kalau ada yang memalingkan muka dari kita, itu artinya ada ketidakpedulian diri mereka kepada kita. Kalau kita sedang memalingkan wajah kita kepada wajah orang lain, itu artinya kita tidak sedang suka, atau kita tidak peduli dengan orang itu, atau kita barangkali jijik dengan orang tersebut. Itu kalau memalingkan muka. Jadi kalau sepanjang Tuhan masih menyinari dan menghadapkan wajahnya kepada kita, itu berarti pemeliharaan Tuhan tetap dalam semua perjalanan kehidupan kita. Wajah yang bersinar dihadapkan kepada kita, berarti itu adalah wajah yang baik, wajah yang lemah lembut. Kiranya wajah yang baik dan lembut itulah yang menyertai perjalanan kehidupan kita, supaya terang akan jalan yang akan kita lewati dan yang akan kita lalui. Mengapa pemazmur meminta berkat dalam ayat yang ketiga itu? Supaya jalanmu dikenal bumi dan keselamatanmu di antara bangsa. Jadi supaya orang lain mengenal. Supaya jalannya itu dikenal oleh bangsa-bangsa di luar daripada Israel. Barang siapa yang percaya, walaupun dia bukan Israel, yang percaya kepada Tuhan, supaya mereka mengenal jalan-jalan Tuhan itu. Jadi berkat yang diterima bukan hanya untuk diri sendiri. Berkat yang diterima oleh umat Israel, orang-orang Israel itu bukan untuk dirinya sendiri, tetapi juga berkat itu bukan berkat yang egois. Tetapi berkat itu diberikan supaya nama Tuhan semakin dimuliakan dan tidak banyak orang yang sesat. Bukan hanya untuk diri tertentu. Berkat itu diberikan supaya semakin banyak orang yang mengenal jalan Tuhan. Supaya semakin banyak orang yang mengenal keselamatan yang daripada Tuhan. Itu sebabnya itu diberikan bukan hanya untuk wilayah tertentu. Bukan diberikan untuk Yerusalem, hanya Yerusalem. Bukan diberikan hanya untuk daerah Yudea, hanya untuk Israel, hanya untuk
Timur Tengah saja, bukan hanya untuk daerah Mediterania saja, bukan untuk benua tertentu, bukan untuk belahan bumi tertentu, tetapi dikatakan kepada seluruh bumi. Itu artinya Tuhan menawarkan keselamatan itu kepada semua bangsa yang mau dan percaya kepada Dia. Bukan hanya milik orang-orang tertentu. Sebab keselamatan itu sifatnya bukan eksklusif kepada bangsa dan marga tertentu, tetapi keselamatan itu sifatnya universal, berlaku untuk umum, dan kepada siapa yang percaya kepada Tuhan. Maka semua bangsa kenal dan percaya kepada Tuhan, mereka akan memuji Dia. Maka yang dilakukan adalah mereka tidak perlu lagi takut dan khawatir, sebab Dia tahu persis tentang kita. Dan kalau Allah memandang wajah kita, kita tidak khawatir karena Dia tahu dan Dia mengerti tentang kita. Jadi kalau Tuhan sudah memandang wajah kita, ketakutan akan terusir dari kita. Karena Dia sekarang sedang memperhatikan gerak-gerik kehidupan kita, perjalanan kita kemanapun kita pergi. Dan kita tidak bisa hidup munafik. Ada banyak yang kalau kita terima berkat dari Tuhan, ada orang yang terlalu munafik. Kalau sudah dipandang Allah wajah kita, maka tidak perlu lagi bertopeng-topeng lagi. Namanya Allah sudah memandang wajah kita. Kalau berkat itu sudah diberikan kepada kita, wajah kita sudah dipandang oleh Tuhan, maka jangan lagi pakai topengmu. Supaya Tuhan mengenalmu dengan siapa dirimu yang sesungguhnya. Supaya Tuhan mengenal kita siapa kita yang sebenarnya. Jangan coba lagi memakai topeng-topeng kemunafikan, topeng-topeng ketidakbaikan. Nanti kalau kita memakai itu berarti kita tidak menunjukkan diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Dan sampai kapanpun orang yang seperti ini tidak akan berubah dan bertobat. Maka tidak ada yang bisa kita sembunyikan dari Dia. Kemunafikan akan menghambat berkat-berkat kita. Kemunafikan akan menghambat berkat-berkat kita. Maka yang harus kita lakukan adalah meski banyak yang mengganjal persoalan dalam kehidupan kita ini, itu meski banyak hal yang membuat kita gagal dalam kehidupan ini, tetapi ketika kita percaya dan sinar wajah Allah itu menyertai kita, kita akan dituntun dalam semua perjalanan kehidupan kita. Yang ketiga, hidup dalam jalan kebenaran. Banyak orang berjalan dalam jalan kesenangan, bukan jalan kebenaran. Saudara, firman Tuhan sedang berkata, bukan jalan kesenangan, tapi jalan kebenaran. Yang dianggap menyenangkan belum tentu benar. Tetapi jalan kebenaran sudah pasti menyenangkan. Sekali lagi, jalan kebenaran sudah pasti menyenangkan. Jalan dalam kebenaran itu memang benar banyak tantangannya. Tetapi justru di tengah tantangan itulah Tuhan menyinari kita dengan wajahnya supaya kita sanggup menghadapinya di dalam penyertaan Tuhan. Yang perlu diingat adalah alasan Allah memberkati kita bukan supaya kita sombong, tetapi supaya jalannya dikenal oleh semua bumi ini. Supaya bilang, kalau ada bilang, I love you Lord, tetapi tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan, maka kalau Tuhan memberkati, tetapi kita tidak berbuat sesuatu untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah mendidik kita menjadi orang-orang pemalas. Tidak pernah. Allah memberkati kita ketika kita bekerja keras untuk Tuhan. Ketika kita melakukan kerja kita, disitulah Allah memberkati kita. Bukan ketika kita bilang, I love you Lord, dari hati kita, dari diri kita, selanjutnya kita tidak berbuat apa-apa, Tuhan tidak pernah mendidik kita menjadi orang-orang pemalas. Tetapi ketika kita lakukan, I love you Lord, aku akan melakukan tugasku, tanggung jawabku, bagianku, maka Tuhan akan memberkatinya melalui apa yang kita upayakan, kita usahakan, dan kita kerjakan. Yang kedua adalah berkat Allah bagi kita pasti jika kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Ayat 5-6. Doa Yesus di Getsemane bilang, Bapa, bukan kehendakku tetapi kehendakmu lah yang terjadi. Ini mengajarkan kepada kita supaya kita berjalan dalam tuntunan Allah. Belum melihat dan belum mengalami berkat itu, kalau belum mengalami dan belum melihat berkat itu, maka periksalah jalanmu. Jangan-jangan engkau yang tidak berjalan dalam tuntunan Allah. Janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Tidak pernah ingkar dari situ. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka yang perlu adalah kita berani
menundukkan diri kita. Banyak orang bukan menundukkan diri, tetapi malah menandukkan diri. Bukan menundukkan, tapi menandukkan. Bersikap sombong, lobak, dan sebagainya. Di dalam jalan Tuhan, menundukkan dirilah dan rendah hatilah. Dan yang berikut, ada yang hati yang selalu bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan. Yang ketiga, berkat Tuhan bagi kita pasti tanpa terpengaruh oleh kondisi. Ayat 7-8. Bukan berarti kalau kondisi ekonomi kita buruk, maka Tuhan tidak bisa memberkati kita. Bukan. Bumi ini adalah milik Tuhan. Dan bumi ini akan menghasilkan segala sesuatu seperti yang Tuhan inginkan dan kehendaki. Maka Tuhan memberkati umatnya lewat apa yang ada di bumi ini. Berkat itu akan kita terima. Berkat itu bersifat kontinuitas. Berkat itu sudah dan masih. Sudah diberkati dan masih akan terus diberkati. Itu sebabnya sampai 2 kali ditekankan, Tuhan akan memberkati kita. Jadi jangan pernah ragu. Sepanjang saudara berjalan pada jalan Tuhan, maka berkat-berkat yang dijanjikan oleh Tuhan itu akan senantiasa kita terima. Kalau kemarin sudah kita terima, berkat itu bersifat kontinuitas, kemarin sudah, masih akan berkelanjutan sepanjang saudara, saya, dan kita semua berjalan pada jalan yang Tuhan kehendaki. Maka hidup kita ini diberkati oleh Tuhan demi misi. Sesungguhnya kita lihat di situ dalam ayat yang ke-7 dan 8. Tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Jadi ketika kita diberkati oleh Allah, kita diberkati adalah juga demi misi. Supaya apa? Supaya ketika kita diberkati, orang lain dapat menyaksikan, orang lain dapat melihat, kita yang diberkati ini dapat menolong orang lain, dan orang lain juga menjadi terberkati. Sehingga lewat seperti itu, misi Allah sudah dapat dipertunjukkan dan diperlihatkan. Ternyata orang-orang yang diberkati itu adalah dapat juga memberkati orang lain. Tidak hanya tinggal dalam dirinya sendiri, tapi berbagi kepada orang lain. Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Maka 3 hal yang disampaikan oleh firman ini kepada kita. Yang pertama, mintalah berkat kepada Tuhan. Tidak bisa berjalan tanpa Tuhan yang menyertai. Maka minta terang Tuhan supaya tidak sesat, supaya tidak keliru di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Perkembangannya media sosial ini, banyak orang yang keliru dan sesat. Ya, karena itu mintalah berkat hanya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Yang kedua, pujian dan kemuliaan hanya pada Tuhan. Atas semua perbuatan Tuhan dalam kehidupan kita, dalam keluarga dan pekerjaan kita, dalam perjalanan kehidupan gerejanya, puji dan muliakanlah nama Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, takut akan Tuhan. Tentu kita mengalami kelemahan, kita mempunyai kelemahan dalam kehidupan kita, mudah jatuh. Maka yang perlu adalah takutlah akan Tuhan. Ketika kita takut akan Tuhan, kita akan disertai oleh Tuhan berjalan pada jalan yang Dia kehendaki. Kalau Tuhan sudah membebaskan kita dari rasa takut, sudah memerdekakan kita dari rasa takut, maka pakailah kemerdekaanmu untuk memerdekakan orang lain. Jangan kau pakai kemerdekaanmu untuk menindas orang lain, tetapi supaya orang lain juga turut merdeka. Itulah berkat yang kita terima. Kita dimerdekakan supaya kita juga memerdekakan orang lain. Selamat menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78 tahun. Yang kita syukuri dan kita percaya ketika para pejuang bangsa kita berani mengatakan merdeka. Itu adalah berkat karunia Tuhan saja. Jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea ketiga dikatakan, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur. Maka berkat kemerdekaan yang diterima oleh bangsa kita ini adalah karena rahmat dan kasih karunia Tuhan saja. Syukuri dan isilah kemerdekaan bangsa kita ini dengan turut juga memerdekakan orang lain. Menjadi berkat bagi bangsa ini, menjadi berkat di sekitar kita, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Amin.